Hai, senang banget bisa kembali menyapa Anda semua. Dan kita lanjut tentang revival story, tapi kali ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Waktu kemarin saya ceritakan, saya sendiri excited banget dengan tokoh-tokoh itu. Dan hari ini hadir teman-teman dan akan membahas tuntas bersama dengan Pastor Philip di tempat ini. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang kehidupan mereka. Let's get started ya. So excited. Come on, throw me some questions already. Oke, go. Yeah. Beberapa hari yang lalu kan Christian ada baca cerita soal Evan Roberts. Nah, dikatakan dia ini dari kecil udah kenal Tuhan kan. Betul. Lalu dia udah jadi pelayan Tuhan dan dia juga dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi yang Christian bingung waktu Christian baca, kenapa di perjalanan hidupnya si Evan Roberts yang dipakai Tuhan luar biasa itu kok bisa semacam hilang atau bahkan dia tuh semacam depresi padahal dia kan dipakai Tuhan. Aku sendiri juga setuju sama kamu Sike, karena waktu baca biografi dia itu membingungkan loh, kok orang sedekat itu sama Tuhan kok jadinya begini. Wah, kita jadi ngeri. Kita ini mau dekat sama Tuhan, nanti kalau berujung demikian gimana? Tapi ternyata enggak, kesalahannya alami sekali. Kita semua bisa belajar, hamba Tuhan tetap manusia. Nah, Evan Roberts ini suka berdoa, sembahyang bisa 24 jam segala, dan dia wah sangat garang lah kalau mencari wajah Tuhan. Tapi satu, hidupnya nggak balance. Hidupnya nggak balance itu dia nggak punya teman, nggak punya kawan. Belajar dari Adam ya, Adam dan Hawa. Sebelum ada Hawa nih, Adam itu di Taman Eden dia itu dekat sekali sama Tuhan. Itu fellowship-nya sempurna sama Allah Bapa. Tapi gimana? Bapak bilang apa? Nggak baik ini, kamu sendirian. Jadi kalau nggak baik pasti ada sesuatu yang rawan. Kalau Tuhan bilang it's not good for a man to be alone. Kita semua perlu sahabat. Yang saya maksudkan di sini Adam dan Hawa bukan pernikahan loh ya. I believe Adam married his best friend. His only friend, Eve. Hawa itu kan best friend-nya dia. Nah, ini bukan bicara soal wedding dulu, tapi bicara tentang teman. Nah, kita semua juga perlu teman, punya teman. Karena itu mintalah sama Tuhan. Tuhan kasih aku teman ya. Lalu temukan dirimu di komunitas yang benar, supaya nggak mancingnya di kolam yang salah. Right? Nah, kalau mau cari teman pergi ke dugem ya, ketemunya setan gitu kan. Ya bukan berarti orang di sana setan, enggak. Tapi setan pasti udah pengaruhi mereka nih, di kuasa kegelapan. Gimana berteman dengan orang yang lagi high, udah nggak mungkin jadi kawan yang takut akan Tuhan. Lalu juga jeli-jelilah memilih. Hati-hati hindari pergaulan yang salah, karena itu merusak kebiasaan yang baik. Very good question. Nanda juga mau nanya nih kok, soal Kathryn Kuhlman. Itu kan dia akhirnya menikahi Waltrip. Nah, secara damai sejahtera dia sendiri udah rasa gitu, aku nggak damai sejahtera. Dan dia juga, beliau ini juga adalah orang yang cukup dekat dengan Roh Kudus. Tapi kok kenapa ya tiba-tiba dia tetap ngotot dan akhirnya tetap mengambil keputusan untuk menikahi? Pertama-tama saya komentar dulu. Rambutnya bagus kan. Oh, thank you. Kathryn Kuhlman jauh, enggak. Tapi Kathryn Kuhlman tuh memang orang yang luar biasa. Tapi dia melawan damai sejahtera, persis yang seperti Nanda katakan. Orang ini udah nggak damai kok diterjang. Nah itu salahnya di situ loh. Orang itu nggak kebal dosa sekalipun dia diurapi. Jangan sampai kita mentang-mentang punya urapan. Tuhan tetap taruh hati nurani di dalam kita. Itu sinyalnya. Kalau salah dia akan menuduh. Salah ini, lu nikah sama orang yang punya keluarga. Nggak peduli dia pendeta, bangkitkan orang mati. Kode moral itu nggak bisa ditawar. Dia nggak srek kan, nggak damai kan, diterjang di situlah miserable. Kathryn Kuhlman bertahun-tahun sia-siakan hidupnya. Cukup parah sih, memang kembalinya dia itu ajaib. Tapi jangan bilang dia berbaliknya kayak Salomo gitu. Jatuhnya juga menjadi peringatan buat setiap kita. Jangan kita kira kita ikut Tuhan sudah 40 tahun beberapa orang, atau kita sudah tahu seluruh isi Alkitab. Wah, pelayanan kita diberkati, pendeta aja bisa jatuh kok. Kathryn Kuhlman sebagai bukti, dia nggak harus jatuh. Tapi karena dia tahu itu salah, nggak sejahtera pun dia tembus terus. Nah disitulah terjadi kejatuhannya. So, we don't have to fall. Dan kalau kita jatuh, kalau kita melihat cerita Kathryn Kuhlman, kita jangan berkata begini, orang sehebat itu aja bisa jatuh apalagi aku. Enggak. Kejatuhan itu masing-masing orang berdiri sama rata. Nggak ada orang yang lebih tinggi, semua orang nggak ada yang kebal dosa. Jadi kalau dia jatuh itu pilihan, kalau kita jatuh itu pilihan. Dan kalau dia jatuh, kita nggak harus jatuh. Bukan karena kita lebih hebat dari Kathryn Kuhlman, bukan. Tapi kita sendiri punya pilihan yang sama dengan Kathryn Kuhlman. Ya? That's why. Good question. Ya, tadi apalagi? kan Koko udah cerita soal ya, dia mengambil keputusan yang salah. Nah, tapi juga aku tetap terinspirasi dari tokoh Kathryn Kuhlman ini karena dengan
dia udah ditinggalkan jemaat, bahkan mungkin bukan hanya ditinggalkan tapi mungkin dicibir, Pasti. mungkin dikata-katain atau apapun, tetapi aku sangat terinspirasi dengan kejatuhannya itu dia tetap bangkit. Nah, kira-kira itu ceritanya seperti apa kok untuk dia benar-benar bisa bangkit dan akhirnya kembali ke panggilan? Kathryn Kuhlman itu beruntung belum ada netizen. Oke. Coba kalau ada gitu sudah disikat habis dia. Netizen selalu benar katanya. You know what? There is no magic potion. Tidak ada yang namanya rumus ajaib untuk orang bertobat. Bertobat itu kita tahu salah, kita nggak ada jalan lain, ya balik sama Tuhan. Sejauh apapun dari jalan kita jauh, jalan itu kita kembali. Kathryn Kuhlman ada satu cerita luar biasa. Dia mengambil keputusan untuk meninggalkan si Mister itu, kalau cara dia memanggil dia. Waktu dia jalan, nggak tahu tanpa arah, nggak tahu kemana. Dia pokoknya jalan terus, dia sedang bergelut di hatinya dengan Tuhan. Dia berkata, I'm willing to let go. Aku mau lepaskan si dia. Karena ini salah. Dan dia berkata, I die 1,000 deaths. Aku mati 1000 kali. Dia nggak mikirkan konsekuensi nanti gimana dicibir, orang terima dia nggak. Yang dia pikirkan bukan ministry, tapi yang dipikirkan adalah dia mau kembali punya hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus. Orang bertobat itu cuma satu sih rumusnya. Dia mau hubungannya dipulihkan dengan Tuhan. Yang lainnya itu urusan Tuhan. Dan kalau orang itu bertobat benar-benar, dia akan masuk dalam program perlindungan Allah. Seperti seorang saksi terhadap kriminalitas, dia dilindungi negara. Kerajaan Allah nggak akan diam lah. Alkitab mengatakan siapa bertobat disayang sama Tuhan. Nggak tentu dia nikmat. Nah, Kathryn Kuhlman kembali itu another story. Dia bisa jadi orang yang dahsyat dipakai Tuhan lagi. Itu cerita terpisah. Dia waktu bertobat nggak mikirkan itu. Tapi Tuhan kan berdaulat. Orang mau diangkat, mau dijadikan biasa, gimana, terserahlah. Terjadilah padaku, ya Tuhan sesuai firman-Mu. Yang penting aku bertobat dulu. Jadi Kathryn Kuhlman itu memang terima kasih karunia sih. Yang ini nggak bisa kita tiru. Dia dipulihkan dan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Tapi hati-hati jangan kita berkata, wah dia aja bisa gitu. Jadi gua jatuh aja, besok nanti pelayanannya pulih. Oh ngawur itu. Cobain Tuhan, coba deh. Cobain Tuhan, nanti kalau nggak nabrak tembok. Ya, keriting semua nanti nabrak tembok. Oh iya, kalau misalnya kayak Evan Roberts dengan Kathryn Kuhlman, ini kan mereka revivalis semua ya. Nah, tapi ada juga yang disebut dengan orang ini punyanya nggak cuma disebut revivalis, tapi punya. Dia nggak cuma revivalis, tapi kayak orang mungkin ada ambisinya gitu. Iya betul, ambisi. Dia membedakan antara orang yang murni. Iya betul. Apa sih yang membedakan antara orang yang ambisi sama revivalis? Karena secara kegerakan mereka mirip, tetapi apakah mereka benar sama? Gandum sama lalang, Andre, itu waktu masih early, waktu dia masih baby, kelihatan sama. Memang nggak bisa membedakan sih, ambisi atau visi. Itu passion, gairah, atau dia ingin tampil doang, atau tampil saja. Tapi jangan sampai kita cabut lalang terlalu dini, siapa tahu itu gandum. Karena mirip ya. Oh Philip, saya mending dalam gereja contohnya, punya anak-anak muda yang mau maju, agak sedikit kedagingan, campur-campur roh dan daging, tapi harus saya rem-rem dia, daripada saya dapat keledai yang ditendang dengan tali les dan kekang pun dipecutin juga nggak akan mau maju-maju dan beralasan. It's okay lah. Tuhan Yesus pada waktu dapat 12 murid, itu pertama kali semua mereka itu loh, satu bersaudara, 2 orang mau bakar Samaria dengan halilintar. Yang Petrus potong kuping orang dan sebagainya. Itu semua berlumuran dengan coba-coba. Orang tidak bisa membedakan mana kedagingan, mana yang sungguh-sungguh murni dari hati. Tapi Tuhan Yesus tetap muridkan mereka. Untuk kita tahu gini, apakah itu betul-betul dia mau jadi seorang revivalist atau dia punya motivasi untuk jadi orang yang terkenal? Gampang, waktu. Belilah waktu. Kalau orang itu sungguh, dia akan diuji lewat waktu dan lulus. Dia tidak akan gugur. Dan di sementara menjalani waktu tersebut, orang tersebut juga akan diuji karakternya. Untuk tahu apakah dia itu ambisi atau sungguh-sungguh cinta Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Pada waktu dia salah, kalau dikoreksi, meskipun dia pertama kali mungkin reaksi, tapi dia akan berubah. Yang begituan, murid beneran. Tapi kalau ditegur, langsung hilang, ngambek, pergi, ngancam-ngancam. Nah kelihatan, dagingnya semua
bau kedagingan. Jadi kita harus beli waktu dan melalui waktu itu akan menguji kita dan karakter kita. Mau tidak mau manusia akan menerima koreksi dan sebagainya. Untuk membedakan murid dengan orang yang gadungan, yang hanya mencintai dirinya, pura-pura mengasihi Tuhan, pura-pura ingin dipakai oleh Allah demi jiwa-jiwa, padahal ujungnya hanya melayani dirinya, gampang. Koreksi aja dia ketika dia salah. Lari nggak? Anak tidak akan lari. Iya kan? Pernah dikoreksi? Pernah dikoreksi. Nggak lari, masih ada di sini. Nah, ini adalah anak beneran ini, anak rohaninya Pastor Mac ini ya kan. Ini betul-betul orang Kristen yang sejati. Iya, dia terima masukan, dia juga diarahkan, tetap ada di sini dia. Iya, ditegurin terus kok nggak gundul-gundul ya. Hebat ini. Oh iya kok. Tentang revivalist itu, apakah memang selalu identik dengan seorang preacher ya? Karena Evan Roberts itu kan preacher. Good question. Kathryn Kuhlman juga preacher. Apakah memang selalu seperti itu atau bagaimana? Nggak harus. Oh, Seorang revivalist, kata revive itu artinya membangkitkan dari kematian. Barang siapa dipakai Tuhan untuk membagikan kehidupan, orang itu bisa disebut sebagai revivalist. Tujuan akhirnya itu mengubah kehidupan orang lain. Lewat pengurapan kita, lewat ketaatan kita, lewat pengabdian kita. Ya kan? Jadi berkhotbah itu hanyalah the means atau hanya instrumennya. Tapi yang pasti kita semua diberi Tuhan platform. Setiap anak muda, setiap kita diberi Tuhan panggung bicara dalam kehidupan orang lain setelah kita membuktikan karakter kita. Jangan pernah berkata yang penting hatinya, Tuhan mau kita teruji dulu. Karena manusia tidak bisa melihat hati, hanya Tuhan. Manusia harus melihat bukti. Karena itu anak muda harus hidup berbeda. Yang takut akan Tuhan harus hidupnya di luar standar, di atas standar dunia. Supaya nanti suatu hari kata-kata kita berbobot. So we can preach through our lives. Kita bisa berkhotbah lewat hidup kita. Nanti teman-teman kita berkata, kamu kok beda sih? Kamu kok nggak seperti yang lainnya? Yang lainnya free sex katakan. Semua pada awal mulanya mencemoohkan kamu. Tapi sekarang lihat siapa dulu yang menikah, yang lainnya semua broken heart. Lalu hamil di luar nikah, narkoba. Hidupnya dia tidak bertele-tele, tidak basa-basi, langsung menuju tujuan, langsung jadi besar di tangan Tuhan. Lihat ya, orang yang kita hina, nanti akhirnya kita cari untuk cari tahu jawaban suksesnya. Jadi sabar-sabar anak-anak muda, Tuhan akan memberimu panggung bicara di dunia ini. Ya kan? artinya revivalist itu nggak cuma ngomong tentang panggung gereja gitu ya, nggak cuma ngomong tentang keadaan-keadaan. Revivalist itu bicara soal pengaruh. Ya. Dan kemampuan yang Tuhan berikan pada kita untuk mengubah orang. Awal mula mungkin yang kita ubah hanya 2 orang plus 5 roti 2 ikan. Kita tidak bisa mengubah ribuan orang. Tidak semua orang dipanggil jadi evangelis seperti itu. Tetapi kenapa para revivalist yang kita baca ini ceritanya sangat menarik. Karena Tuhan memberi mereka urapan yang menonjol. Mereka itu seperti show home-nya Tuhan. Seperti showcase-nya Tuhan. Tuhan itu menunjukkan, seperti Tuhan mau demonstrasi. Mereka jadi inspirasi supaya yang lainnya ngikut nih. Tujuan akhirnya bukan revivalis ini. Tujuan akhirnya adalah tubuh Kristus. Semuanya akan mengikut ke sini. Ya. Tujuannya adalah setiap orang Kristen akan menjadi seperti mereka. Ya. Tuhan bangkitkan Paulus kan bukan untuk Paulus. Tuhan bangkitkan Paulus, dia berkata sama orang-orang semuanya, Timotius, Silas, dan kita semua yang baca surat-suratnya. Ikutlah saya, sebab saya mengikut Kristus. Tuhan urapi dia dahsyat, sapu tangan yang menyembuhkan bukan karena dia hebat. Tapi untuk menginspirasi kita, untuk ikut jalurnya, untuk ikut jejak kakinya. Ya. Tidak semua orang jadi Paulus kan, tidak semua orang berkhotbah, tidak semua orang pergi ke mancanegara. Mungkin ada yang bisnis, mahasiswa, ibu rumah tangga. Tapi semua baca surat Paulus kan, semua dapat urapan yang sama. Tujuannya adalah satu, supaya lewat hidup kita, Tuhan dimuliakan. Supaya lewat hidup kita, mata dunia dicelikkan untuk melihat bahwa Kristus itu nyata. Ya. Nah itu revivalist. Dan setiap kita dipanggil untuk itu. Iya, Ya? iya aku ngelihat anak-anak muda ini mereka punya platformnya sendiri untuk jadi revivalist di platformnya masing-masing. Betul. Kayak Sike, dia adalah dokter gigi. Yeay. Dan di prakteknya dia berpartner dengan beberapa dokter gigi lainnya. Jadi orang-orang bisa ngelihat adanya Sike di sana, ada prinsip-prinsip yang dia hidupi. Disitulah platformnya dia. Dan tim yang di sini juga ini yang duduk di sana tuh, ya dia sering cerita gimana kalau dia ada di kantor dan kalau mau saat teduh, mau persekutuan, mau doa, dia yang dicari. Jadi I think revivalist setiap orang punya platform untuk bercerita tentang Tuhan dan mengubahkan kehidupan orang. Stefanus yang martir pertama di Perjanjian Baru, dia orang yang berpendidikan ya. Oh iya. Dan waktu ngelihat Stefanus ini justru hati saya ini benar-benar ingin sekali melihat anak muda
memakai platform mereka di kampus. Oh ya, itu dia. Karena Stefanus berbicara di kalangan orang-orang yang teredukasi dan di mana kalangan itu bukan kalangannya Petrus. Karena Petrus adalah seorang nelayan. Jadi Stefanus disediakan platform di tempat edukasi di Perjanjian Baru dan dia membawa pengaruh. Dan dari Stefanus ini benar ya kok justru nanti munculnya Saulus yang menjadi Paulus. Jadi anak muda yang di kampus ini Tuhan pasti akan pakai kalian jadi revivalist. Yes, makanya tujuannya daripada pertemuan maksudnya ada acara seperti ini juga untuk menginspirasi semua anak muda ini kan. Betul sih yang dikatakan oleh J-Mac ini. Stefanus yang menjadi martir pertama itu kan. Iya kok. Dia itu jagonya di marketplace, dia itu di ruang lecture hall bicaranya. Makanya Petrus nggak bisa ke sana. Karena enggak ada kredensial ke situ. Dan makanya Paulus itu boleh dikatakan buah hasil daripada pengurapan Stefanus, bukan Petrus. Stefanus dirajam di situ, Paulus yang memberikan surat perintah, tapi akhirnya Paulusnya yang kena kan. Ketika Stefanus berkata ampunilah mereka, itu ampuni dia. Luar biasa. Orang pintar lahirkan orang pintar. Orang-orang pintar yang jadi rasul-rasul bahkan. Dan Tuhan itu punya cara tersendiri, apalagi di kampus. And I think kita nggak forever di kampus, kecuali mau selama-lamanya jadi mahasiswa. Oh jangan ya. Jangan ya. Berarti kalau kita S1 itu berapa, J-Mac? Pastor Mac, kalau S1 itu 4 tahun 8 ya? semester ya? Ya 4 tahun lah ya, kalau normalnya kan? 4 tahun ya. 4 tahun itu pendek sekali waktunya. Bukankah kau berkata 4 bulan lagi tuayan, lihatlah ladang sudah menguning. 4 tahun itu tidak seberapa. Cepat kerjakan visimu, studi yang benar, jadilah inspirasi. Nggak usah menangkan ribuan. 5 roti 2 ikan, uja 5 plus 2 equals 7. Menjadi 7 orang aja kau bawa dalam 4 tahun itu udah jagoan. Luar biasa tuh Triwira Daud. Yes. Yeah. Ya, ini kok, tadi kan menarik banget statementnya. Kalau kita mau jadi berkat, ya mau nggak mau kita juga harus membuka diri dong di pergaulan dan harus jadi relevan juga dengan mereka. Nah, tapi ini balik lagi ke cerita Evan Roberts tadi yang pertama. Ada satu kisahnya kalau si Evan Roberts ini saking tergila-gilanya dengan Roh Kudus, saking cintanya sama Roh Kudus sampai dia itu dijuluki maniak agama. Nah, jarang juga di pergaulan kita di zaman yang sekarang ini masih ada juga sih anak-anak yang sangat fanatik dengan kekristenan. Jadi saking fanatiknya mereka ini malah menutup diri dengan pergaulan karena menganggap bergaul di luar teman gereja itu sesuatu yang fanat, tanda kutip, atau bahkan juga saking fanatik mereka ini justru dijauhi sama teman-temannya karena dianggap nggak relevan, dianggap aneh dan lain-lain. Nah, Ko Philip sendiri punya tips nggak gimana kita ini kalau bertemu dengan teman-teman yang seperti itu gimana sebagai orang Kristen juga supaya ya tidak melemahkan iman mereka, tapi juga mereka ini bisa diterima supaya bisa jadi role model juga. Pertama-tama coba saya jawab untuk mengerti dari sisi Evan Roberts dulu. Nanti saya jawab bagaimana caranya solusinya buat hari ini. Tapi gini Meti, saya mending seperti Evan Roberts dijuluki maniak agama daripada dijuluki kompromi atau duniawi sama teman-teman saya. So it's okay to be fanatik, karena kita tidak bisa terlalu over mengikuti Yesus. Ada orang itu yang bisa terlalu cinta Tuhan, terlalu sempurna iman, nggak ada lah. Jadi kita semua itu selalu tidak akan nyampe standarnya. Jadi kalau mau genjot sama Tuhan, mau dalam kerohanian, jangan tanggung, tancap gas. Tapi memang namanya anak muda, nggak semuanya bijaksana, orang tua aja nggak. Kita semua masih buat salah. Jadi untuk bisa ngimbang di atas seutas tali kita bawa pole itu lalu berjalan, susah sekali untuk kita menyeimbangi antara fanatik dan relevan. I understand that. Waktu saya kenal Tuhan umur 18 tahun, wah teman-teman saya semuanya ejek-ejek saya, hina-hina. Contohnya, saya umur 18 tahun nih bertobat terima Yesus, lalu habis itu ikut doa. Wah teman-teman mulai beberapa jauhin. Meskipun menurut saya sih saya nggak aneh-aneh, tapi mereka tetap jauhin karena gimana pun juga orang yang kenal Kristus di situ waktu saya ada di Kanada, di North America itu selalu aneh di matanya masyarakat. Saya pergi ke gereja 2 kali ya seminggu aja sudah dibilang fanatik. 2 kali nggak ngapa-ngapain, nggak pakai jubah, haleluya, itu tetap dianggap fanatik. Saya datang waktu itu lagi doa malam ini, doa semalaman kita mulai dari jam 10 berselesai sampai jam 4. Itu di sana ada satu anak muda di rumah itu yang jadi host atau tuan rumah. Tapi anak muda itu sudah lahir di Amerika, di Kanada maksudnya. Dan papa mamanya yang anggota gereja Indonesia. Lalu kita doa itu anak muda itu umur 14 tahun ngomong sama saya, "Hey Phil."
Dia bilang, have you ever kissed a girl? Kamu pernah cium cewek nggak? Saya mau 18 tahun, saya buat satu komitmen purity, murni. Kudus, prinsip hidup saya sederhana. Dalam biografi saya juga tertulis, saya mau pacaran sekali untuk menikah. Saya nggak mau coba-coba, saya nggak mau putus sambung. Saya nggak mau jatuh dalam dosa seks. Saya bilang, well actually no. Dia bilang, are you straight? Dia bilang, are you crazy? Dia bilang, are you for real? Dia bilang, anak-anak di situ pas prom night, lulusan SMA, semua sudah kehilangan virginity. Penjagaan atau kegadisannya sudah hilang. You never kiss a girl. Dia umur 14 tahun, saya dihina-hina, diketawain. You are alien man, you are alien man. Dia bilang, so saya tidak habisan akal, saya tidak bisa jawab apa-apa. Karena saya mau doa, saya juga nggak ngerti, nggak siap dengan pertanyaan seperti itu. Jadi kalau untuk begitu saya dipanggil fanatik, I don't apologize. Tapi kalau saya jadi, don't touch me. You're full of the virus of sin. Jangan dekat-dekat. Kalau gitu ya, itu cari persecution atau cari masalah, minta dianiaya. Oke. Fanatik atau relevan. Gini, sekarang itu anak-anak muda terlalu, dan gereja juga mulai ikut-ikut, terlalu kepingin untuk jadi relevan. Agak berlebihan. Sampai-sampai nggak ada yang berani radikal. Semua mau politically correct, semua itu maunya benar di mata orang. Itu juga kelemahan. Juga jangan. Jadi menurut saya begini aja deh. Fanatik atau tidak, atau radikal, itu di prinsipnya bukan di style. Prinsip hidup kita soal murni, kekudusan, jangan tawar. Tentang doa. Zaman sekarang ini kalau kita nggak mau menerima LGBT gitu aja sudah dianggap fanatik, nggak karuan. Atau Yesus satu-satunya jalan, kamu picik sekali pikiran. Kan ada jalan banyak, berarti kamu ngomong gitu, semua orang masuk neraka dong, kecuali orang Kristen. Orang itu bisa mancing kita untuk keluar dari iman kita, padahal kita nggak pernah ngomong demikian. Kita hanya berkata Yesus satu-satunya jalan. Kita nggak pernah condemn atau hakimi orang lain, atau tuduh atau jelek-jelekkan kepercayaan. Nggak pernah. Yang diajari Yesus itu kasih. Tapi kita juga nggak boleh kompromi dengan prinsip. Sampai kapanpun saya tetap yakin, percaya Yesus satu-satunya jalan. Kalau enggak gitu, Tuhan Yesus mati sia-sia, mati konyol dong di kayu salib. Saya nggak mau dibengkok, dilika-liku, dilipat-lipat soal prinsip. Saya tegas. Oke? Tetapi alangkah baiknya kita juga relevan masalah style. Nggak perlu cari aneh-aneh gimana. Yang simple aja. Melayani Tuhan itu yang super sederhana. Saya hanya percaya tumpang tangan, nggak usah pakai style yang bagaimana. Membuat banyak pertanyaan kontroversi juga. Contohnya gitu. Hal-hal yang kita bisa sederhanakan. Cara hidupmu. Doa juga nggak usah koar-koar. Kalau memang waktunya bantu mama korak-korak, nggak usah berkata, "Ma, ini jam doaku." Kalau bisa dikompromikan, kan ada jam yang lainnya, 1 hari 24 jam. Kalau mama panggil untuk bantu, mama belum kenal Yesus, jangan berkata, "Tuhan Yesus memanggilku di kamar sekarang." Jadi bingung orang dunia, itu style. Itu bukan harga mati. 1 hari kan nggak cuma jam itu saja untuk kita bisa bantu mama. Yang ngalah dan kata, "Iya Ma, saya bantu dulu." Setelah itu sebentar ya Ma, mau di kamar sendirian sebentar, mau baca-baca dan sebagainya, dan doalah. Yang pintar-pintar untuk menaruh diri dan menempatkan dirimu di masyarakat. Nggak usah datang ke sekolah, ke university, pakai baju jubah panjang, seperti choir gereja, dengan lipatan tangan seperti ini, dan berjalan dan berkata, "Haleluya." Wah, itu kalau saya berdoa untuk orang yang datang ke kampus seperti itu, kita doakan supaya Tuhan menerima nyawanya jika terjadi sesuatu. Kalau dia dianiaya bukan karena Injil, itu saya rasa karena kenyentrikan. Tolong perhatikan mana prinsip, mana style. Artinya ada hal-hal yang memang itu prinsip yang tidak boleh diubah ya. Terus bagaimana dengan orang-orang yang biasa katanya pengen menjangkau orang-orang yang nakal. Terus habis itu apakah harus ikut-ikutan seperti mereka atau terus habis itu atau yang beda iman dengan ngomong saya ingin menginjili dia padahal sebenarnya pengennya buat jadiin pasangan. Itu iya. Bagaimana? Ini teman atau cari pasangan nih? Yang mana nih? Tidak. Ini not based on a true story kan? Tidak dilandasi dengan cerita sesungguhnya. Begini, Tuhan tidak perlu kehilangan 1 jiwa untuk memenangkan 1 jiwa. Buat apa kita
bertindak demikian dan mencobai Tuhan. Ingat ya, you don't want to win the lost at just any cost. Salah itu. Memenangkan jiwa apapun harganya, tidak apapun harganya. Saya tidak akan memenangkan seorang yang seorang yang kecanduan narkoba dengan segala harga yang saya mau bayar, termasuk saya sendiri memakai narkoba, supaya saya bisa memenangkan mereka atau bisa memahami mereka. No. Where is the power of God? Di mana kuasa Roh Kudus? Saya kasih satu cerita, simple saja. Suatu hari di salah satu kota di Jawa Tengah, ada sekelompok anak-anak muda berapa ratus yang saya muridkan dan tuntun, saya sendiri pun masih umur 20 sekian. Waktu saya pimpin mereka ini terlalu menitik beratkan pada relevan. Akhirnya terbukalah satu kesempatan untuk saya bicara di sebuah kampus. Dan kampus cukup besar, lalu saya mulai berkhotbah di sana. Nah, semua orang berkata, Ko Philip, demikianlah panggilan akrab saya. Kalau Ko Philip datang ini mereka belum kenal, itu juga zaman sebelum saya punya public ministry seperti apa. Semua orang nggak ada yang kenal Ko Philip nanti, dan sebagainya. Jadi kita memang harus pakai acara gini gitu, terlalu banyak sih. Oke, tapi saya melihat kurang imbang. Karena di sisi satunya lagi, mereka kurang percaya, so pasti. Yang kedua, mereka nggak terlalu berdoa. Nggak seperti menggerakkan tangan Tuhan, lebih kepada menggerakkan tangan sendiri. Saya bilang kalau kita mau lihat kuasa main hakim sendiri, tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sayang sekali. Lalu habis itu mereka berkata, gini aja, kita pakai acara ini, saya tolak semua tuh proposal. Karena saya kan guru mereka, guru rohaninya. Saya kokonya, koko kakak rohani, saya bilang, no. Saya memang cari perkara sama mereka. Hari H, saya datang pakai hem, pakai dasi. Di kalangan orang-orang yang bajunya keluar loose sekali, mungkin jeans robek-robek dan segalanya, saya pakainya super serius. Semua orang bilang, kok bunuh diri kok ini. Nggak akan ada orang mau dengerin sebentar, semua akan lari. Saya pakai gitu, pakai celana formal semuanya datang, ya kan, sepatu pantofel. Ko Philip harus dress relevan. Saya bilang, no. I dress like this not for them, I dress like this for you. To proof, untuk membuktikan kepadamu bahwa lihat, bukan gagah perkasa, kata Sakaria. Tapi oleh Rohku kamu akan berhasil. Saya berbicara, ribuan orang datang. Pada waktu saya berkhotbah, belum saya selesai. Amin, katakanlah. Itu orang-orang lari. Mahasiswa, pelajar itu lari. Jumlah ribuan orang itu lari stampede. Kalau stampede itu apa ya? Kalau orang seperti di hutan yang terjadi kekacauan, hewan-hewan pada berlari, injak-injakan. Itu orang lari ke depan untuk meresponi khotbah saya. Nangis. Orang-orang yang kena narkoba, pengedar, bahkan orang-orang free sex atau seks bebas, semuanya meninggalkan masa lalunya dan bertobat di altar Tuhan, nangis dengan wajahnya itu nggak kelihatan lagi muka. Itu air mata keluar, bukan hanya dari mata, namanya air mata, tapi bisa keluar dari hidung, dari mulut, dari mana-mana. Dan berseru, Yesus ampuni aku, Yesus ampuni aku. Dan mereka semua tercengang, lalu saya bilang sama mereka, saya bukan mau membuktikan diri, saya ngomong sama mereka, lai, sini. Sekitar 400 orang waktu itu yang saya tuntun. Saya berkata sama mereka, mulai hari ini belajarlah untuk memenangkan jiwa. Anda tidak perlu jadi seperti mereka. Anda harus jadi seperti Kristus. 400 orang itu bertobat. Padahal yang bertobat itu ribuan orang, yang paling bertobat 400 orang. Hari Minggunya itu hari Jumat Sabtu. Minggunya langsung gereja nggak cukup. Kita sewa satu tempat dadakan ya. Sewa dadakan itu, jadi kita sewa satu tempat itu satu hall, bukan satu sekolah yang kalau minggu kan kosong. Dan dari situ gereja bertumbuh dari 400 hari Sabtu, sejak hari Minggu itu seterusnya mereka menjadi 1.000 orang. 400 original members, outnumber, langsung dikepung kalah dengan jumlah jiwa baru 600. 6/4 adalah orang baru. Seperti kisah para rasul, Pentakosta terjadi. Nelayan tidak relevan sama sekali. 120 digempur 3.000 yang terima Tuhan. Not by might, not by power, but by my spirit says the Lord. Saya tidak tahu apakah ada anak muda yang masih mengerti bahasa kuasa. Kalau iya, saya tidak minta semua pakai baju jubah, aneh-aneh. Saya cuma sekali itu aja pakai formal, dasi segala untuk membuktikan ke-400 itu. Karena bagi saya, memenangkan jiwa bukan bagaimana kita berbaju, tapi bagaimana kita berbenah secara rohani. Jadi ingat itu, jangan aneh, tapi ingatlah, itu bukan kunci. Kuncinya tetap the Holy Spirit God. Yes, that's right.
Yes, kita juga pengen sih lihat itu segera terjadi ya di generasi sekarang. Emangnya gue dari generasi yang mana? Ya kita tidak bisa menjawab. Satu lagi kok, Iya, deh. tentang Evan Roberts sama Catherine Kuhlman itu kan mereka sama Smith Wigglesworth itu kan orang-orang yang dipakai sama Tuhan luar biasa ya. Ya. Apakah mereka ada mementori orang-orang yang di bawah mereka sampai mereka bisa melahirkan orang yang lebih besar dari mereka bahkan atau seperti apa? Secara nggak sengaja iya, Catherine Kuhlman itu kayaknya disambung pelayanannya sama Benny Hinn, tapi mereka nggak pernah ketemu. Kalau Smith Wigglesworth, Lester Sumrall itu lalu sama Lester Sumrall sama I forgot satu dan Smith Wigglesworth juga lebih disengaja tetapi nggak benar-benar secara intensif pribadi ditekuni atau dipersiapkan. Kalau bicara soal Evan Roberts, sebenarnya Evan Roberts itu dampaknya karena surat menyurat korespondensi. Zaman itu kan nggak ada internet, telepon juga nggak bisa gitu. Jadi mereka dampak daripada Evan Roberts itu adalah terjadinya Charles Parham, William Seymour. Disitulah cikal bakal nenek moyangnya terjadi yang namanya Azusa Street Pentecost. Tapi juga tidak sesuatu yang disengaja. Nah, kalau hari-hari ini saya yakin kita harus lebih sengaja karena Tuhan sudah semakin dekat ya. Dan saya bersyukur ada Pastor Mac di sini yang memimpin kalian anak-anak muda hari-hari ini. Ini orang hebat. Pastor Mac ini memimpin 3.600 anak muda di Surabaya saja. Army of God di Gereja Mawar Sharon sini. Belum lagi AOGers dari seluruh Nusantara termasuk yang di Singapura, di Australia, dimanapun ada GMS di situ. Ribuan lagi. Dan pertama kali ketemu, simple aja. Saya tahu saya merasa seperti Paulus menemukan Timotius. Timotius waktu ketemu Paulus itu, Paulus rasa apa? Dia rasa bahwa orang ini murni ketika ketemu di sebuah kota namanya Listra dan Derbe. Dia merasa orang ini murni. Yang saya pertama kali tertarik secara rohani lihat Pastor Mac ini, saya dan istri saya ketemu waktu itu tidak sengaja di supermarket. Ya, di supermarket. Dan waktu langsung ada satu klik kalau memang itu dari Tuhan seperti Paulus ketemu Timotius. Lalu dengan Pastor Mac dengan suami mereka suami istri, lalu kami berempat ketemuan. Saya lihat, saya tahu ada sesuatu. Yang pertama kemurnian, kedua your teachable heart, hatimu yang mudah diajar. Yang ketiga adalah potensi. Saya bisa rasakan ada sebuah potensi luar biasa di dalamnya. Seperti Timotius setelah itu memimpin anak-anak muda. Di Efesus yang berkembang orang tuanya pun kena sampai menjadi 60.000 murid di situ. Sejarah gereja mencatatnya. Tidak ada di Alkitab tentunya. Saya bisa melihat potensi yang sama. Dan saya yakin Pastor Mac akan melebihi apapun yang saya pernah kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus untuk kaula muda. It's your turn now. Waktu Pastor Philip ngomong begini, saya semakin bersyukur ya kalau saya punya Bapak rohani dan Bapak rohani saya benar-benar sengaja mementor. Jadi saya ada di dalam pelayanan bukan hanya karena jalanin pelayanan begitu saja dan dipercayakan begitu saja. Tapi dimuridkan bukan hanya untuk pelayanan, kehidupan juga ya. Dan saya ingat ada beberapa kali Ko Philip bilang bukan cuman kepada saya tapi kepada anak-anak rohani yang lain juga. Bahwa Ko Philip ingin melihat anak-anak rohaninya dipakai besar gitu ya. Dan itu yang jadi pegangan saya di dalam menggembalakan anak muda juga kok gitu. Jadi waktu ngelihat anak muda seperti mereka dan juga AOG dan anak muda lainnya, saya langsung melihat bagaimana Bapak rohani saya melihat potensi saya dan percaya Tuhan akan pakai besar. Dan dengan itu saya juga melihat potensi anak muda. Dan anak muda nanti pun akan Tuhan pakai besar di platformnya masing-masing. Dan bagaimana Ko Philip ini mementor saya, kalau saya kemas ya gitu ya. Saya ini bertumbuh dari banyak kesempatan karena pembapaannya Ko Philip kepada anak-anaknya itu selalu dengan prinsip gini loh, allow mistakes. Thank you banget ya Ko ya. Dari awal waktu jadi gembala anak nih, belum jadi gembala anak muda nih ya. Gue sempet mikir, gue lo gak punya pengalaman gitu ya. Terus masuk ke anak muda, Ko aku juga gak punya pengalaman Ko gitu loh. Tapi Koko pernah bilang, make mistake gitu loh. Feel free to make mistake, gak pernah pressure harus perform.
that's the amazing thing ya, untuk bisa grow sampai hari ini, karena gue nggak punya pressure untuk perform, gue nggak punya pressure untuk kayak membuktikan apapun, tapi satu kata yang membuat saya bisa terus free bertumbuh dan terus kemudian potensinya bertumbuh karena Ko Philip begitu terbuka dengan kesalahan-kesalahan, tapi yang pastinya nggak mengulangi dong ya Ko ya. Nggak apa-apa, buat kesalahan orang mati aja yang nggak punya salah ya. Oke, dan nanti allow me also untuk bisa ke depan bersama dengan teman-teman, Pastor Mac juga untuk bisa mengadakan Before 30 Mentoring. Jadi nanti akan ada episode-episode di mana saya ini jadi mimpi, seperti mimpi jadi kenyataan, duduk bersama dengan kalian, jawab pertanyaan. Nanti ada, ini belum apa-apa, nanti ada cerita-cerita yang sangat-sangat intimate, cerita-cerita yang sangat-sangat spesifik, cerita-cerita yang sangat-sangat unik yang bisa dibagikan ya. Iya, jadi nanti di season berikutnya akan ada season Before 30 Mentoring ya. Bersama dengan Ko Philip dan Yes. bersama dengan anak-anak muda lainnya, dan kita akan intimate ngomong tentang kehidupan, kerohanian. Kita juga pengen menyerap sebanyak-banyaknya dari Koko tentang pelayanan. Diserap banyak-banyak, kurus dong. Jangan ya, jadi nanti kita akan hadir berkumpul lagi untuk ngobrol-ngobrol. Nah, kita mesti tutup, kalau nggak gitu saya akan ajak kita semua doa semalam-malaman sampai besok pagi. Oke, kita tutup sama-sama kita. So kita akhiri untuk special episode yang kali ini di sini, tapi akan dimulai lagi Before 30 Mentoring segera. So stay tuned, I'll see you and bye.